فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mansubat yang ke-10, al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah, apa itu pengertiannya? Ta'rifu huwal ismul mansub alladhi waqa'al fi'lu limusabhabatih. Perhatikan pengertiannya ini, yaitu isim yang dinasabkan, yang perbuatan itu bisa terjadi bersamaan dengannya. Itu mudahnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu bahwasanya perbuatan yang ditunjukkan oleh fi'il, ya, itu terjadi bersamaan dengan apa? Dengan dia, dengan maf'ul ma'ah ini. Makanya dinamakan dengan maf'ul ma'ahu. Kenapa? Karena dia adalah isim yang dinasabkan yang fi'il terjadi bersama dengannya. Dengan contoh nanti akan jelas. Fa'idatun wawul ma'iyyah allati takunu bainal ismain yushtaratu fiha ba'daha an yakuna musahiban lima qablaha. Fa in kana musyarikan takunu atifah. Faidah wawul ma'iyyah yang ada di antara dua isim dipersyaratkan untuk isim yang setelahnya itu memang dia melakukan fi'il itu bersama-sama dengan yang sebelumnya. Jika hanya sekedar musyarik, yaitu dia bersekutu dari sisi perbuatan, maka itu atifah. Karena kalau musahiban betul-betul bersama dalam satu waktu, itu namanya musahiban. Makanya pada maf'ul ma'ah, sebagian mendefinisikan yaitu isim mansub yang jatuh setelah wawu yang bermakna ma'a, wawu yang memiliki makna bersamaan dengannya. At-tamtsil at-tadbiqi liwawil ma'iyyah wal 'atifah wal farqu bainahuma wa i'rabul awal. Perhatikan sekarang contoh penerapan untuk wawu ma'iyyah dan wawu 'atifah dan perbedaan antara keduanya serta i'rab untuk jenis yang pertama. Perhatikan dzakartu wal misbaha dengan dzakartu wa zaidun. Perhatikan dzakartu wal misbaha, ini yang ingin diperhatikan adalah pada kata wal misbaha, di mana al misbaha adalah apa? Maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena dia isim mansub yang fi'il yaitu mudzakarah. Aku memurajaah pelajaran bersama dengan lentera. Ini maksudnya dzakartu wal misbaha. Aku belajar bersama dengan lentera. Maksudnya apa? Dia belajar disertai oleh lentera yang menyinarinya. Tapi apakah lentera itu ikut belajar? Mujahid, lentera ikut belajar enggak? Dia hanya menyertai tok. Paham? Dia hanya sekedar menyertai saja. Dalam artian
perbuatan itu dilakukan oleh yang belajar ini bersamaan dengan apa? Dengan diterangi oleh sinar lentera. Tapi kalau setelahnya itu orang yang juga bisa apa? Bisa melakukan perbuatan belajar seperti Zaid misalnya. Dzakartu wa Zaidun. Perhatikan contoh. Aku belajar dengan, atau aku belajar dan Z juga belajar. Aku belajar dan Z belajar. Maka wawu di sini wawu atifah, wawu yang hanya sekedar mengatofkan saja, menunjukkan bahwasanya aku dan Z sama-sama melakukan perbuatan yaitu belajar. Dari sini perbedaan jelas, kawan. Makanya dikatakan di atas bahwasanya wawu ma'iyah, nah, itu apabila kata setelahnya itu musahiban lima qablaha, dia menyertai saja, menyertai untuk apa kata sebelumnya, tapi dia tidak melakukan perbuatan tersebut, karena tidak akan mungkin misbah apa ikut belajar, cuman dia apa menyertai orang yang belajar dengan sinarnya. Paham sampai sini? Maka ketika yang setelah wawu itu kok sama-sama bisa melakukan fi'il, itu yang diistilahkan dengan musyarikan, maka berarti dia adalah apa? Wawu atof, wawu atof. Sehingga pembahasannya bukan pembahasan mansubat. Seperti misalnya dzakartu wa Zaidun. Naam, aku belajar dan Zaid belajar juga. Mulahadzah, catatan, perhatian. Fil mithalil awal al-misbahu lam yusharikil fa'ila fil mudzakarah, fata'ayyana an takuna al-wawu ma'iyatan wa ma ba'daha maf'ulun ma'ahu mansub. Pada contoh yang pertama, perhatikan bahwasanya misbah yaitu lampu tidaklah apa menyamai fa'ilnya dalam perbuatan mudzakarah, tidak ikut, ya, tidak ikut fa'il dalam perbuatan apa? Mudzakarah. Dalam belajar itu dia tidak ikut melakukan. Nah, misbah nggak bisa belajar. Nah, kecuali teman antum namanya misbah. Ya, Muhammad. Hah? Taib dzakartu wa misbahun. Ada ternyata teman namanya misbah. Kalau sekarang enggak. Al-misbah yang dimaksud lampu di sini. Jadi lampu ini tidak ikut belajar. Maka di sini wajib untuk wawu sebelum al-misbah adalah wawu ma'iyah. Karena tidak bisa al-misbah belajar. Dan yang setelahnya berarti maf'ul ma'ah. Kenapa? Li'annahu musahibun wa laysa musyarik. Karena dia hanya musahib, dia hanya apa? Menyertai tok, bukan musyarik, bukan ikut dalam melakukan perbuatan itu. Ya, ini bedakan musahib dan musyarik. Kalau musahib sekedar nyertai tok. Misalnya, naam, sirtu wal qamara. Sirtu wal qamara. Aku berjalan apa? Wal qamara, bulan. Bulannya tetap di atas, yang berjalan aku. Berarti di sini harus dibaca apa? Al-qamara, ya kan? Sirtu wal qamara. Aku berjalan bersama rembulan. Maksudnya dia jalan, rembulan menyinarinya. Taib. Tapi kalau seorang mengatakan sirtu wa Muhammadun atau wa Muhammadan, tarik Muhammadun, kenapa? Muhammad ikut melakukan perbuatan itu, sama-sama bisa berjalan. Paham? Baik. Fil mitsali tsani, contohnya sekarang pada contoh yang kedua, dzakartu wa Zaidun. Zaidun tasluhu musyarakatuhu lil fa'il fil mudzakarah. Di sini Zaid bisa untuk apa? Untuk ikut serta bersama dengan fa'ilnya, yaitu dhamir ta, dalam perbuatan mudzakarah, dalam belajar. Fatakunul wawu atifatun,
fatakunul wawu atifatan wa ma ba'daha ma'tuf. Sehingga jadinya wawu di sini wawu ataf. Dan kata yang setelahnya adalah ma'tuf ala ma qablahu, yang diatafkan kepada yang sebelumnya. Taib fayattabi'uhu fi alamatil i'rab, sehingga dia mengikutinya dalam tanda i'rabnya. Maka ketika dzakartu dia apa? Di i'rab coba, dzakartu dulu di i'rab Zakaria. Wawu apa? Wawu atifah harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Terus Zaidun ma'tufun ala dhamir ta marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Taib. Kalau mudahnya munculkan saja dzakara Muhammadun wa Zaidun. Nah, ini kan jelas ya kan? Dzakara Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid belajar. Dua-duanya belajar. Tapi kalau dzakara Muhammadun wal misbahu, tidak bisa kalau misbah yang dimaksud adalah lampu. Tapi harus al misbah itu dinasabkan. Kenapa? Karena Muhammad yang melakukan belajar, sedangkan misbah itu hanya apa? Menyertai Muhammad dengan sinarnya. Ini bedanya wawu ma'iyah dengan wawu atifah. Al-i'rabu, perhatikan i'rabnya untuk contoh yang awal. Dzakara fi'lun madhi mabniun ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. Atta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Al-wawu lil ma'iyah harfun mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-misbaha maf'ulun ma'ah mansubun bil fathah. Di sini misbah itu maf'ul ma'ah yang dinasabkan dengan tanda fathah. Kenapa tandanya fathah? Ilhan, kitabnya di mana? Kitabnya? Nah, iya Kak. Hah? Karena dia al-misbah, perhatikan al-misbah. Di situ enggak ada tulisannya Kak? Enggak ada? Hah? Kosong? Mana? Sampai halaman berapa kosong? Sudah ditulis belum? Hah? Ditulis. Tapi nggak bisa baca tulisannya. Nah itu minta tuliskan yang tulisannya bagus. Muhammad itu disewa itu Muhammad Aceh. Nah, suruh nuliskan 1 lembar 1000. Ya Muhammad. Taib. Al-misbah, perhatikan al-misbah maf'ulun ma'ah mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah li'annahu apa? Kenapa dia alamat nasabnya fathah? Ini pertanyaannya Ilhan. Kenapa? Al-misbah karena dia isim mufrad. Nah, al-misbah karena dia isim mufrad. Mudah ya kan? Ini memang sederhana sekali penjelasannya. Kesimpulannya kawan, untuk halaman ini mu'alif sengaja pokoknya materi 1 muka, kemudian latihan i'rab 1 muka, kemudian tamrin 1 muka, gitu saja. Taib. Perhatikan untuk maf'ul ma'ah, ini yang ke-10 yang terakhir ini. Taib berarti persiapan untuk imtihan umum, tamrin am. Ini tamrin am fi mansubatil asma. Loh, kalau sudah selesai, padahal kemarin ada berapa mansubat? Hah? Mansubat di depan ada berapa mansubat? Hah? 17. Ini baru 10. Kenapa? Hah?
Yang apa yang belum? Berarti tawabi' ya kan? Yaitu apa? Apa saja? Nah, khabar kana sudah. Terus isim ina sudah, enggak dibahas lagi. Terus kedua maf'ul dhanna. Terus tawabi 4. Ya. Berarti kan 17 sudah, ya kan? Tawabi ada 4. Makanya yang ini cuma 10 tok yang dibahas sekarang. Taib, dan pembahasan terakhir tentang maf'ul ma'ah. Intinya maf'ul ma'ah sebagaimana namanya ikhwan, dia itu apa? Dia itu untuk menunjukkan bahwasanya fi'il itu dilakukan bersama dia. Ya. Isim yang mansub yang menunjukkan bahwasanya fi'il dilakukan bersama dengannya. Nah, dalam keadaan dia bukan pelaku fi'il itu. Paham? Dia itu tidak bisa melakukan fi'il itu mudahnya. Dalam kondisi itu wajib untuk dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Misalnya aku berjalan bersama rembulan. Nah, ini rembulan tidak ikut berjalan bersamamu, tapi dia menyertaimu, maka sirtu wal qamara. Nah, perhatikan contoh penerapan i'rab. Saharat talibu wal fanusu. Saharat talibu wal fanusu. Gitu? Boleh tidak dibaca seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena fanus tidak bisa ikut begadang. Yang begadang itu manusia. Fanus itu ya cuman bisa apa? Bisa menyala saja. Fanus itu apa fanus? Apa makna fanus? Lentera, teplok. Tahu teplok Mujahid? Lampu zaman dulu itu loh. Ya bisa lah. Lampu kapal gitu. Kalau dulu sebelum ada listrik kita itu yang lampu pakai minyak tanah itu. Pernah hidup zaman itu, tarik. Kalau bangun-bangun hidungnya hitam. Taib. Fanus. Ya, saharat talibu wal fanusa berarti harusnya. Berarti maknanya apa? Pelajar itu begadang bersama dengan lentera, lampu. Taib. Di sini tidak boleh kita membaca wal fanusu. Kenapa? Karena fanusnya ya tidak ikut melakukan perbuatan sahar. Perbuatan apa? Bergadang tersebut. Karena dia benda mati. Tidak memiliki iradah. Tidak memiliki keinginan. I'rabnya antum baca. Kemudian contoh yang kedua untuk membedakan ikhwan dengan wawu atifah. Ishtaraka Musa wa Harun. Ishtaraka Musa wa Harunu. Ya, ini wa Harunu. Ketika fi'il itu ikhwan bisa dilakukan oleh kata yang sebelum wawu, maka dipilih pertama kali sebagai wawu ataf. Maka di sini ishtaraka Musa wa Harun, jelas Musa dan Harun apa berserikat, bersekutu, bergabung, boleh maknanya. Maka kita i'rab Musa sebagai fa'il, cuma alamat rafa'nya apa di sini? Dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Membadah, yang menghalanginya apa? Ta'adzur. Kemudian wawu di sini apa itnan? Wawu atifah. Kenapa kok kita memilih wawu atifah bukan wawu ma'iyah? Karena yang setelah wawu itu ikut apa? Melakukan perbuatan.
Harun berarti ma'tuf ala Musa, wa ma'tuful marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah. Baik, mudah ya kan? Ini disederhanakan dengan sangat sederhana. Kalau antum paham ini bedanya tadi antara ma'iyah dan atifah, ini sangat bermanfaat. Baik, sekarang tamrin, perhatikan arifil maf'ul ma'ah. Kemudian ma huwal farqu baina wawil ma'iyah wal wawi atifah. Yang kosong sampai halaman berapa yang kosong? Panjang? Banyak? Kok bisa ya? Berapa kitab yang kosong? Hah? Milik Ilhan, milik Raihan, terus antum juga 3 orang. Hah? Apa? Milik siapa? Sulafid. Antum mungkin ada rahasia, antum mencuci dengan air ini keluar. Daripada ini berapa orang yang enggak ada itu nanti difotokopikan aja dari sini. Difotokopikan dari kitab yang ada tulisannya. Berapa halaman itu? Baru ditempelkan. Daripada nulis nanti murajaahnya juga kesulitan, enggak jelas ya kan? Nanti tak sampaikan ke Abu Sufana. Kemarin lupa, harusnya kalau pekan kemarin bisa ini. Baik. Ada berapa? Dari halaman berapa sampai berapa? Hah? 179 sampai dari maf'ul ma'ah ini mulainya sampai habis. Ya, dari situ sampai terakhir ya. Nah, berarti nanti ini yang ini pas itu nanti diperbaiki. Baik. Labas, musibah itu. Musibah bagi antum itu. Perhatikan untuk tamrin halaman 181. Nanti biar ini tak sampaikan ke Abu Sufana. Untuk dikopikan yang akhir, disusulkan untuk yang cacat itu aib, nanti biar tanggungan ini pihak yang membuat. Baik. Tamrin yang kedua, perhatikan ma huwal farqu baina wawil ma'iyah wal wawil atifah. Ini pahami tadi ya kan? Perbedaannya apa antara wawu ma'iyah dan wawu atifah. Kemudian yang ketiga, ayyinil waw al-atifah minal ma'iyah fil jumalil atiyah ma'a bayani sabab. Tentukan wawu atifah dari wawu ma'iyah di bawah ini, pada kalimat di bawah ini dengan menjelaskan sebab. Nomor 1, ja'a Zaidun wa Amr. Ini wawu apa? Sebabnya apa? Kemudian sirtu wal qamara, ini wawu apa? Sebabnya apa? Kok dinamakan demikian? Kok antum pilih itu wawu atifah, kenapa? Kalau dipilih wawu ma'iyah, kenapa? Kemudian yang keempat, di i'rab a'ribil jumlatainil atiyataini ma'a dzikril farqi bainahuma. I'rablah dua jumlah berikut ini dengan menyebutkan perbedaan antara keduanya. Masya Zaidun wal jabala, nazala akhuka wa Muhammadun. Ini kan beda. Satunya wal jabala, satunya wa Muhammadun. Kenapa? Baik. Nah, untuk tamrin ini yang antum kerjakan sampai ini dulu saja. Untuk tamrin umum itu nanti sekalian sambil apa? Imtihan. Berarti antum sebelum kita masuk pada makhfudat ada imtihan umum untuk sampai pembahasan ini. Jadi dari mansubat ya. Mansubat yang pertama maf'ulun bih sampai maf'ul ma'ah. Dipersiapkan. Kalau antum paham mudah. Insyaallah untuk besok
Intinya pada tatbik, pada praktek. Pada praktek. Untuk tamrin halaman 181 ditambahkan soalnya. Para mujahid berperang bersama matahari. Para mujahid berperang bersama matahari. Kemudian yang kedua, kami berenang menyusuri sungai. Kami berenang menyusuri sungai. Ini dibuat yang mudah. Berarti maknanya sebenarnya kalau makna kakunya kami berenang bersama sungai, karena kan menyusuri sungai. Taib. Para ibu makan sahur. Para ibu makan sahur bersama anak-anaknya. Para ibu makan sahur bersama anak-anaknya. Taib, tambahan 3 itu sambil dipersiapkan i'rabnya. Untuk i'rab yang penting bisa. Ya, i'rab yang penting bisa. Terutama ini contoh 180 antum baca, ya dilancarkan. Taib, natawi bihadza walhamdulillah.